Inilah kisah luar biasa Justin Hubner ketika bergabung dengan timnas Indonesia meski sempat batal dinaturalisasi. Justin Quincy Hubner lahir di Den Bosch, Belanda pada tanggal 14 September 2003. Ayahnya bernama Ferdinand Patrick Rudolf Hubner dan ibunya bernama Brigitte Propitus. Ayah Justin merupakan keturunan Indonesia dari sang kakek yang bernama Ferdinand Rudolf Hubner yang lahir di Makassar 11 Agustus 1948. Meski usianya masih muda yaitu 21 tahun sampai tanggal video ini dirilis, Hubner sudah memiliki pengalaman luar biasa di sepak bola Eropa. Hubner sendiri memulai karirnya lewat akademi sepak bola di Belanda FC Den Bosch Youth di tahun 2017 dan setahun kemudian Hubner berhasil masuk ke skuad U17 FC Den Bosch. Pada tahun 2020, Hubner memutuskan untuk menjelajahi dunia sepak bola dengan merambah ke Liga Inggris. Di sana dia sukses diterima oleh Wolverhampton Wanderers, salah satu klub dalam Liga Inggris. Awal karirnya di Wolves dimulai dari tim usia U18. Baru pada tahun 2022 ia naik ke tingkat usia U21. Menurut catatan Transfermarkt, Justin Hubner telah meraih pengalaman bermain di Premier League U18 pada musim 2019 sampai 2020 dengan mencatat 31 penampilan. 1 tahun setelahnya, Hubner aktif bermain dalam ajang Premier League 2, sebuah kompetisi khusus untuk tim Akademi U21 selama musim 2021 sampai 2022 dengan mencatat 38 penampilan. Di samping itu, Hubner juga sudah merasakan persaingan dalam kompetisi FA Youth Cup dan EFL Trophy. Walaupun saat ini Hubner masih tercatat sebagai pemain tim junior Wolverhampton Wanderers, Hubner hampir merasakan momen debutnya di panggung Liga Inggris. Pelatih Gary O'Neill mencantumkan nama Hubner dalam skuad senior Wolverhampton saat menghadapi Arsenal di Emirates Stadium pada Sabtu 2 Desember 2023. Namun pada akhirnya Justin Hubner tak diturunkan pada laga tersebut. Sebelum berangkat ke Indonesia untuk mengambil sumpah untuk menjadi WNI, Hubner juga ikut bermain bersama Wolverhampton Wanderers U21 dalam pertandingan menghadapi Leicester U21 pada Senin 4 Desember 2023. Dalam pertandingan tersebut, Hubner turut menyumbangkan 1 gol, membantu Wolves meraih kemenangan dengan skor 1-3. Total selama berseragam Wolves U21 di musim ini sampai tanggal video ini dirilis, Hubner telah bermain sebanyak 9 kali dan mencetak 3 gol. Jika terus meningkatkan permainannya, bukan tidak mungkin Hubner segera menjalani debutnya bersama Wolves. Hubner sendiri berposisi sebagai bek tengah yang memiliki postur yang tinggi yaitu 187 cm yang membuatnya kuat dalam berduel di udara. Ia juga pandai membaca pergerakan lawan dan berani mengambil keputusan yang tepat. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini juga telah melewati proses naturalisasi yang sebelumnya cukup rumit dan kini secara resmi menjadi warga negara Indonesia. Keberhasilan ini menandai kehadiran pemain tersebut sebagai sumber kebanggaan baru bagi penggemar sepak bola di Indonesia. PSSI sebenarnya telah mengincar Hubner sejak era kepemimpinan Iwan Bule. Pada bulan November 2022, Justin Hubner sudah bergabung dalam pemusatan latihan bersama skuad timnas Indonesia U20 di Turki yang dipimpin oleh Sintayong. Pasca pemusatan latihan, tidak ada perkembangan mengenai proses naturalisasi Hubner. Kabarnya, Justin Hubner meminta gaji yang tinggi untuk melanjutkan proses naturalisasi, namun PSSI di bawah kepemimpinan Iwan Bule tidak mampu memenuhi tuntutannya. Selain itu, perubahan kepengurusan di PSSI juga diduga turut mempengaruhi kelancaran proses tersebut. Pada bulan Maret 2023, Hubner secara mendadak diumumkan menjadi anggota skuad Belanda U20. Meskipun demikian, Wakil Ketua Umum PSSI yang baru, Ratu Tisha, tetap meyakini bahwa keputusan Hubner tidak akan berdampak negatif pada kelanjutan proses naturalisasi. Namun ketidakpastian muncul ketika Indonesia memutuskan untuk membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 pada bulan April 2023 menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kelanjutan proses naturalisasi Justin Hubner. Tepat pada bulan tersebut, PSSI secara resmi menghentikan proses naturalisasi Justin Hubner. Namun alasan dibalik keputusan tersebut adalah ketidakmampuan PSSI untuk memenuhi tuntutan finansial yang diajukan oleh pemain tersebut. Menurut informasi awal, pihak Hubner mengajukan bayaran sebesar 14,6 miliar untuk melanjutkan proses naturalisasinya. Setelah berjalan beberapa waktu tanpa perkembangan berita, pada bulan November 2023, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa proses naturalisasi Hubner masih berlangsung dan sudah mencapai fase terakhir.
Pada bulan Desember 2023, sesuai dengan keputusan Presiden dan persetujuan DPR RI, Justin Hubner akhirnya meraih status sebagai warga negara Indonesia. Setelah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, Justin Hubner berbicara dengan media dan ditanya mengapa ia lebih memilih bergabung dengan Timnas Indonesia daripada Timnas Belanda. Ia menjelaskan bahwa keputusannya didorong oleh kehadiran para pendukung yang luar biasa dan kualitas generasi pesepak bola yang berkembang pesat di Indonesia. Saya merasa Indonesia punya supporter yang lebih besar dari Belanda. Saya juga berpikir kita punya generasi pesepak bola yang bagus dan bisa mencapai banyak hal dalam generasi ini. Saya sangat bahagia dan bangga bisa bermain untuk Timnas Indonesia, ujar Hubner. Selain dua alasan tadi, Hubner juga mengungkapkan bahwa ada janji yang dipegang dari teman akrabnya yang juga pemain diaspora Indonesia bernama Noah Gezer. Noah sendiri adalah talenta muda hebat dari Ajax yang selalu meyakinkan Hubner untuk menjadi pemain naturalisasi Indonesia. Hubner juga sempat berjanji kepada Noah bahwa suatu saat nanti bisa bersama-sama berseragam merah putih. Namun sayang, kisah sedih kemudian menimpa Noah. Pemain muda Ajax tersebut mengalami kecelakaan tragis. Saat itu dia bersama kakaknya tidak selamat dalam kecelakaan di Utrecht. Kehilangan sahabat tercintanya itu sempat membuat Hubner menangis dan terus bersedih jika mengingat kejadian tersebut. Hubner sendiri pun mengakhiri kisah sedih persahabatan tersebut dengan memenuhi janji yang telah dipegang kepada Noah yang kini sudah menjadi kenyataan di mana Justin Hubner sudah menjadi bagian dari Timnas Garuda yang akan memberikan tambahan kekuatan bagi skuad yang diasuh oleh Sintayong. Bergabungnya Justin Hubner ini tentu akan menjadi tambahan tenaga bagi Sintayong untuk membawa Timnas Indonesia berprestasi pada Piala Asia di Qatar yang sekarang ini sedang berlangsung. Hubner juga diproyeksikan membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 yang sekaligus menjadi kualifikasi Olimpiade 2024 Paris. Lain ceritanya dengan pertandingan debutnya dengan tim nasional Garuda. Perhatian dari para penggemar sepak bola Indonesia ditujukan pada penampilan Justin Hubner ketika berhadapan dengan Timnas Libya pada tanggal 2 Januari 2024. Kala itu Justin Hubner turun sebagai pemain pengganti yang menggantikan Ricky Kambuaya pada awal babak kedua. Bermain di Mardan Sport Complex Antalya Turki, anak asuh Sintayong harus mengakui kekalahan dari Libya. Skuad Garuda takluk dari Libya dengan skor yang cukup mencolok yakni 4-0. Di laga debutnya itu, Hubner melakukan dua blunder fatal yang membuat jebolnya gawang Timnas Indonesia. Hubner sebenarnya baru bergabung dan belum sempat ikut berlatih dengan Timnas Indonesia. Hubner ternyata langsung diturunkan oleh Sintayong di babak kedua. Akibatnya Justin Hubner terlihat belum bisa menemukan chemistry dengan rekan-rekan barunya di Timnas Indonesia dan melakukan blunder fatal yang menyebabkan gawang Timnas Indonesia kebobolan 2 kali. Di sisi lain, media Vietnam Soha.fn mengejek blunder Justin Hubner yang membuat Timnas Indonesia kalah telak dari Libya. Soha.fn pun tak luput menyoroti penampilan Justin Hubner pada laga tersebut. Mereka mengejek dan menyebut pemain Timnas Indonesia yang berasal dari klub Wolverhampton Wanderers itu tidak bermain bagus dan menjadi biang kekalahan Timnas Indonesia. Sejumlah pemain naturalisasi termasuk pemain belakang Justin Hubner diberi kesempatan melawan Timnas Libya, namun pemain yang digaji Wolf itu tidak bermain bagus hingga melakukan kesalahan yang menyebabkan Timnas Indonesia kalah telak, tulis Soha.fn dalam artikel yang mereka buat. Menariknya, hal berbeda disampaikan pelatih Libya Milutin Sredojevic. Menurutnya, Timnas Indonesia bermain dengan sangat bagus, khususnya di babak kedua pada saat Justin Hubner bermain. Ia bahkan menyebut kemenangan besar anak asuhnya atas Timnas Indonesia adalah keberuntungan. Ini adalah pertandingan pertama saya. Laga ini sungguh sulit karena sistem baru untuk saya, formasi baru untuk saya, jadi benar-benar laga yang sulit untuk dimainkan. Namun saya tetap senang bisa memainkan laga pertama saya bersama Timnas Indonesia. Pada laga kedua uji coba melawan Libya 5 Januari 2024, Justin Hubner tampil sebagai starter dan tampil lebih impresif daripada pertandingan debutnya. Sejatinya Hubner mendapat peluang emas untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-87 usai menerima umpan terbosan Rizky Ridho. Hubner sudah berada dalam posisi 1 lawan 1 dengan kiper Murad Al-Buhesi, namun sayang tendangan keras Hubner berhasil diblok oleh kiper Libya. Hasil akhirnya Timnas Indonesia kalah lagi 2-1. Kritik pun banyak berdatangan dari para pengamat sepak bola Indonesia. Bagaimanapun Hubner sudah diproyeksikan sebagai bagian dari skuad yang akan dibawa menuju Qatar untuk Piala Asia nanti. Dan terbukti Justin Hubner tampil bagus di Piala Asia yang sedang berlangsung saat ini di Qatar.
Meski di laga pembuka timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 3-1. Dalam laga kontra Irak tersebut, timnas Indonesia sebenarnya sempat menyamakan kedudukan 1-1 lewat gol epik Marcelino Ferdinand melalui skema yang taktis. Namun, gol kontroversial kedua Irak yang menurut beberapa pengamat sepak bola menilai itu adalah gol yang tidak sah karena sebelum gol tersebut terjadi terdapat momen yang dimana terlihat jelas pemain Irak melakukan sundulan ke gawang dalam posisi offside. Dari gol kedua Irak tersebut membuat Justin Hubner dan kawan-kawan kehilangan momen dan susah bangkit karena memang lawan lebih dominan dan pada akhirnya pertandingan tersebut berakhir dengan skor 3-1. Pada laga selanjutnya di laga kedua fase grup kontra Vietnam, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0 melalui gol penalti Asnawi Mangkualam. Dalam laga ini penampilan Hubner dan kawan-kawan semakin matang. Itu terlihat dari segi penguasaan bola, processing ketat terhadap lawan serta pertahanan yang dikawal oleh Justin Hubner, Jordi Amat, dan Sandy Walsh mulai menampakkan kesulitannya. Meski meraih kemenangan dari Vietnam dan membuka peluang untuk melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2024 Qatar, timnas Indonesia harus berjuang keras untuk tidak boleh kalah di pertandingan terakhir di fase grup kontra Jepang. Yang dimana kita tahu bahwa timnas Jepang memiliki kekuatan jauh level dengan timnas Indonesia serta timnas Jepang mau tidak mau harus meraih kemenangan untuk memastikan tiket babak 16 besar setelah pertandingan kedua mereka harus kalah dari Irak dengan skor 2-0. Meski demikian, perjuangan Justin Hubner dan kawan-kawan patut kita acungi jempol karena sudah berhasil mengalahkan Vietnam yang merupakan salah satu klub kuat ASEAN dan merupakan lawan yang sulit ketika timnas Indonesia menghadapinya di laga-laga sebelumnya. Dan mari kita doakan semoga Justin Hubner dan kawan-kawan memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia di pagelaran Piala Asia kali ini. Sementara itu, performa Justin Hubner bersama timnas Indonesia juga mulai memperlihatkan skill-skill ala Eropa. Kualitas Hubner semakin menjanjikan dan semoga perkembangan Hubner semakin pesat serta pengalaman-pengalaman Hubner bermain di Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers bisa di-share ke penggawa-penggawa timnas lainnya. Hubner sendiri juga berjanji kapanpun dimainkan ia akan siap mempersembahkan yang terbaik bagi timnas Garuda. Bahkan pemain berdarah Makassar itu sangat ambisius untuk bisa membawa Garuda terbang tinggi ke pentas Piala Dunia 2026. Mari kita doakan semoga semua harapan segera terwujud dan timnas Indonesia menjadi kebanggaan kita di pentas sepak bola dunia. Demikian rangkuman ulasan dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Kemungkinan pada video-video selanjutnya kami akan membahas kisah-kisah menarik dari dunia sepak bola. Mohon maaf atas kekurangan bahkan keterlambatannya. Sampaikan request, kritik, dan saran di kolom komentar, tapi jangan toksis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune MP. Salam MVB Sport, MotoV Black Indonesia.